Haleluya, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera. Shalom saudara-saudaraku. Dimanapun saudara berada pada hari ini, diberkatilah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk terima lawatan Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini bersama-sama. Tapi mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesekian kalinya Tuhan kami doakan kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan, kasih setiamu tak pernah berakhir. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Itu sebabnya Tuhan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, melalui pujian, penyembahan dan doa kami. Walaupun kami Tuhan Yesus mendengarkan melalui live streaming, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami yang mendengarkan Tuhan rekaman ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam kasih karunia Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi. Sebab kami percaya kami menyembah Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan. Hanya kami siap hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Sama-sama katakan, selalu ku ingat segala perbuatan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu selalu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Oh, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, besar
setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu, Yesus. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Ya Ralama ya Masyande, kami sembah Engkau Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Ralama 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 Ralama. Mana Ralama ya mana Ralama ya. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang sama ya Tuhan. Kalau Engkau dulu melakukan mujizat, sampai hari ini juga kami terlalu yakin dan percaya Engkau masih melakukan mujizat ya Tuhan. Bahwa kami terus percaya, para kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah yang besar, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Maha mulia,
haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mulia. Haleluya Bapa. Diberkatilah Engkau Tuhan yang datang dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, jamah, 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 jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan bersorak bagi kemuliaan nama-Mu di malam hari ini. Sebab kami percaya Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu hadir bersama kami Tuhan. Kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Roh sukacita turun atas kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Dia miliki kuasa besar,
Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Sama-sama, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, katakan amin. Kita sembah Dia, oh haleluya, besarkan namanya. Oh, oh, oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi katakan, oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Kemuliaan yang meriah bagi Allah kita di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sama-sama katakan firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau
Yesusku, dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau Yesus, haleluya. Yesus, Kau kekuatan kami. Yesus, Kau pengharapan kami. Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami terus mengucap syukur berterima kasih buat waktu dan perkenanan-Mu atas setiap kami, sehingga malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan ibadah Lamongan Blessing. Tuhan, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah ibadah malam hari ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak lebih daripada teman-teman yang lain ini dengan pengurapan yang lebih, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita ada di tempat ini untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Suatu anugerah yang harus kita syukuri karena di tempat lain untuk ibadah seperti saat ini masih belum bisa dilakukan. Karena itu mari persiapkan hati, pikiran kita untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua yang hadir di ruangan ini pernah mengalami masa-masa pendidikan lewat sekolah yang sudah sama-sama kita enyam bersama. Dan di dalam kita bersekolah, saya percaya bahwa kita semua sudah melaksanakan dengan benar. Artinya bahwa masing-masing kita mempunyai tingkat pendidikan masing-masing dan tingkat pengenalan kita akan kehidupan ini, termasuk apa yang kita dapatkan di sekolah ada dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, malam hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul lulus atau berhasil. Lulus atau berhasil. Di dalam nats bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Nas bacaan sebagai dasar perenungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian
firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya bacakan sekali lagi 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu ayat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, murid atau anaknya yang terkasih, yang mengingatkan kepada kita juga saat ini bahwa Rasul Paulus sedang mendelegrasikan atau membuat suatu pernyataan iman. Dan dengan berani dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Buat saya ini suatu pernyataan yang cukup, kalau boleh saya katakan, kalau saya pribadi juga tidak berani dan belum mencapai seperti apa yang dicapai oleh Rasul Paulus ini. Karena secara nyata kita di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang terjadi di luar jangkauan, bahkan hal-hal yang sedang kita hadapi itu bisa membuat kita tidak bisa seperti apa yang dikatakan ayat yang sudah kita baca di sini. Dan mari kita perhatikan kenapa Rasul Paulus berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ternyata Rasul Paulus ketika menyatakan ini, itu dia ingin membuktikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dilayani. Bahkan dia ingin membuktikan bahwa dia tidak sekedar hanya ngomong, tidak sekedar hanya bicara, tapi ada sesuatu yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sehingga dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu, terutama ketika pada saat pertama kali dia ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tahu latar belakang Rasul Paulus ini adalah sangat bertolak belakang dengan panggilannya ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Karena itu saya tertarik dengan ayat ini dan otomatis ayat ini menjadi sesuatu hal yang harus kita coba lakukan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih, bahkan melayani Tuhan. Karena ketika kita bisa mencapai tahap atau tingkat seperti apa yang dinyatakan Rasul Paulus ini, itu artinya bahwa kita sudah lulus atau berhasil. Makanya judul atau tema daripada renungan malam hari ini saya berjudul lulus atau berhasil. Iya. Mari kita perhatikan pernyataan iman Rasul Paulus yang membuktikan bahwa dia telah lulus dan berhasil dengan apa yang sudah dikatakannya melalui penekanan 3 kata, yaitu aku telah, aku telah, aku telah. Iya. Arti daripada aku telah ini artinya bahwa Rasul Paulus itu bukan sedang melakukan atau sedang berbuat, iya, tetapi dia sudah mengerjakannya dan dia berhasil dan lulus. Iya. Misalnya aku telah ini saya pakai sebagai saya. Aku telah makan. Itu artinya aku bukan sedang makan atau sedang menyantap makanan, tidak, tetapi aku sudah dan telah melakukan makan tadi itu. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia berani mengatakan bahwa aku telah, artinya dia sudah selesai melakukan, sudah berhasil dan lulus. Dan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang istimewa. Karena itu bagian pertama yang akan kita pelajari dari Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Kalau orang berani mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, tentunya dia sudah selesai bertanding, bukan masih sedang dan akan bertanding, tidak. Tetapi dia sudah bertanding dan ada hasil yang kelihatan sebagai bukti bahwa dia sudah mengikuti pertandingan. Jadi Rasul Paulus pun berani mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, dia sudah berhasil dan lulus di dalam pertandingan, terutama pertandingan iman, di mana ketika dia ditanggap oleh Tuhan dan dia melakukan pelayanan, kita tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus ini adalah suatu pelayanan yang tidak mudah. Karena Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia sering didera dan dicambuk, maut dan kematian itu setiap saat bisa terjadi kepada dirinya. Dan itu dibuktikan dengan ayat-ayat dari Alkitab kita ini. Rasul Paulus tulisannya paling banyak dan kita pakai sekarang sebagai ilham Roh Kudus, sebagai firman Allah yang tiap saat perlu kita pakai sebagai bahan untuk kita bisa juga seperti Rasul Paulus. Karena kita tahu bahwa pertandingan di dalam kehidupan rohani kita ini pun ada. Artinya pertandingan rohani ini adalah suatu pertandingan yang memang secara sementara ini belum kelihatan mata. Ketika Paulus melakukan pelayanannya memang pertandingan itu terlihat dengan nyata. Ya itu tadi saya katakan dia didera, dia dicambuk, dia ditangkap, dipenjara, bahkan dihukum, bahkan dibunuh. Ini sesuatu hal yang nyata ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan dan dia berani berkata aku telah mengakhiri. Tapi bagi kita yang sekarang di zaman anugerah ini, kita belum mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami ketika dia melakukan pelayanan. Sehingga makanya saya juga pun belum berani berkata bahwa aku sudah atau telah mengakhiri pertandingan. Saya belum berani. Karena memang secara nyata kita dalam pelayanan ini untuk hal, masalah atau yang membuat pelayanan terganggu itu masih bisa diatasi dengan cara-cara yang istilahnya menurut kata ya cara-cara ya diatur yang baik lah. Ya misalnya ketika kita menginjil, ketika kita melakukan pelayanan di suatu tempat, ada orang tertentu yang tidak membolehkan kita. Ya seperti saya katakan diatur aja yang baik. Ya caranya mungkin kita nggak boleh begini, nggak boleh mengeluarkan suara dan harus mengurangi ya yang hadir dan sebagainya, ya masih bisa diatur. Tetapi ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan, tidak ada istilah kompromi, tidak ada istilah, diatur aja yang baik, enggak ada seperti itu. Kita tahu Rasul Paulus hidup dan matinya dan dalam pelayanan itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kadang dia harus saat ini bisa bersukacita, tapi setelah itu dan seterusnya dia banyak mengalami persoalan-persoalan masalah tantangan dalam pelayanan. Karena itu saya secara pribadi sangat bangga dengan Rasul Paulus ini yang bisa mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tentunya ada yang sudah dia lakukan. Saya lihat, mari kita lihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Di mana Rasul Paulus terbukti telah melakukan pertandingan, telah melakukan pelayanan dengan sekuat tenaga, dengan apa yang dia punyai dan tidak ada istilah kompromi. Iya, 1 Korintus 9 ayat 24 menyatakan dan bukti bahwa Rasul Paulus ternyata sudah melakukan pertandingan dan dia berhasil. Dikatakan di situ, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari dan tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi Rasul Paulus sudah melakukan pertandingan, sudah melakukan pelayanan dengan maksimal
Dan dia tidak asal-asal berlari atau asal melayani, tetapi pelayanan yang dilakukannya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, tanpa pamrih dan tidak takut kehilangan nyawanya. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita pun yang saat ini mengiringi Tuhan, sebetulnya kita berada dalam pertandingan iman. Gelanggang kita ini adalah gelanggang di mana kita harus berani mempertahankan iman kita, berani mempertahankan pelayanan kita, dan bisa melakukan pekabaran Injil dengan maksimal. Sehingga suatu saat kita bisa seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan juga masih di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Rasul Paulus pun ketika dia mengatakan seperti tadi, berlarilah sedemikian rupa dan bertanding dengan maksimal. Dia juga mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya ketika dia berlari, bertanding, dia mempunyai strategi, dia mempunyai sesuatu yang tidak asal-asalan. Iya. Karena banyak sekarang ini ya kita melihat bahwa pelayan-pelayan yang dilakukan yang penting ya sudah terlihat melayani, ya. Hasilnya kayak apa, urusan belakang. Padahal Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pada hari ini, ketika kita melayani, ketika kita sedang memberitakan firman Tuhan, betul-betul kita harus punya tujuan. Ketika kita sedang memberitakan firman Tuhan, kita tahu bahwa kita bukan memberitakan diri kita, sedang memberitakan kelompok kita atau gereja kita, tetapi kita menyampaikan firman Tuhan. Dan kita harus siap untuk mengalami resiko, dan untuk itu supaya kita bisa dalam menghadapi resiko itu, dikatakan kita harus seperti seorang petinju yang bukan asal saja memukul. Artinya kita harus juga punya taktik teknis. Ketika serangan datang, bagaimana kita bisa menolak, bagaimana kita bisa mengelak. Baru pada saat yang tepat kita pukul dengan keras sehingga musuh bisa jatuh. Itu yang harus ajarkan kepada kita ketika kita ingin bisa berhasil di dalam pertandingan, mengakhiri pertandingan iman dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan yang kedua, bahwa Rasul Paulus pun tidak sekedar hanya ikut bertanding, dia tidak sekedar mempunyai teknik dan teknis, tetapi Rasul Paulus juga mengatakan kita harus menguasai diri. Makanya di Galatia 5 tentang buah roh itu, penguasaan diri itu adalah hal yang paling akhir yang harus ada dalam diri kita, supaya ketika kita pada suatu saat kepepet dan kita terdesak, kita masih bisa menguasai diri. Dengan penguasaan diri itu kita akan tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kita baca di 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita ketika kita bertanding, kita sudah melakukan teknis, taktik, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Satu saat itu tidak bisa kita lakukan dan kita rasanya ya dalam keadaan terpepet, dan kita rasanya ke dalam keadaan suatu titik yang bisa membuat kita jatuh apabila kita tidak menguasai diri. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri sangat diperlukan bagi kita para hamba-hamba Tuhan seperti di zaman saat ini. Penguasaan diri itu bukan berbicara tentang tingkat sekolah atau pendidikan yang kita sudah kerjakan, yang sudah kita lakukan. Penguasaan diri juga bukan berbicara tentang kedudukan, pangkat atau jabatan kita, atau kekayaan atau apa yang kita punya, tidak. Ternyata penguasaan diri itu adalah ketika kita
mengaku bahwa memang kita secara manusia terbatas, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita lemah pun, suatu saat ketika kita bersandar berharap kepadanya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar ketika kita dalam keadaan terpepet. Karena itu pelihara penguasaan diri dalam diri kita supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan penguasaan diri yang ada dalam Rasul Paulus itu juga datangnya atau bisa terjadi dalam dirinya bukan ucuk-ucuk atau moro-moro ada penguasaan diri, tidak. Tetapi itu ada karena melalui berbagai latihan, bukan hanya pada saat ketika dia dalam pertandingan, tapi sebelum dia melakukan pertandingan, dia sudah belajar menguasai diri dengan melatih imannya, melatih tubuhnya. Penguasaan diri ternyata juga adalah tahap proses belajar kita di dalam kehidupan ini. Terus terang aja, saya pun ya masih bisa jatuh ketika saya secara pribadi mengandalkan kekuatan saya. Penguasaan diri itu bisa terjadi kepada diri kita apabila kita berlatih. Dalam hal ini berlatih secara rohani, ya kita banyak harus melakukan ibadah yang setia, ibadah yang murni, ibadah yang jujur, membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan doa-doa, melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Baru dari hal-hal seperti itu kita bisa menguasai diri. Tanpa kita melatih, kita tidak akan bisa. Di 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus berkata demikian. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata bahwa dia bisa menguasai diri karena dia mudah melatih tubuhnya. Secara manusia kita ini, sekali lagi saya katakan, rentan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini. Kadang kita sudah berusaha setia, kadang kita sudah berusaha melayani dengan baik. Kadang kita sudah melakukan seperti apa yang sudah istilahnya diberikan kewajiban kepada kita. Tetapi pada suatu saat bisa saja terjadi hal-hal yang di luar pemikiran kita. Mungkin kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur atau istilah zaman sekarang SOP. Ya. Tetapi karena mungkin pimpinan atau orang atasan kita merasa beliaunya mungkin lagi tidak enak, lagi ada masalah dan persoalan ketika kita sudah melakukan sesuatu karena beliau tidak bisa menguasai dirinya, pimpinan kita tidak menguasai dirinya, sehingga ketika kita sudah melakukan pun dianggap tidak becus, dianggap tidak melakukan apa-apa. Ini bisa saja terjadi, karena itu biarlah kita semua sama-sama menguasai diri kita dengan melatih tubuh kita ini, melatih ibadah kita ini sehingga kita bisa menguasai diri dan hal yang seperti dikatakan Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik terjadi atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bagian pertama dari kata-kata Rasul Paulus yang mengatakan aku telah. Bagian yang kedua, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Artinya ketika garis ini ada di titik ini, Rasul Paulus sudah melewati garis ini, bukan masih di bawah garis ini. Kalau masih di bawah garis ini berarti dia belum mencapai garis akhir. Tapi harus dia berada di luar garis yang sebelah kanan ini sehingga bisa dikatakan bahwa dia telah
mencapai garis akhir. Saudaraku, ini juga merupakan suatu hal yang kita semua sama-sama harus berjuang, terutama sekali lagi di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita harus juga punya semangat, tekad seperti Rasul Paulus bahwa kita harus mencapai garis akhir. Supaya di dalam pelayanan kita di tempat ini bisa berhasil dengan baik dan kita dinyatakan lulus dalam pelayanan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia bisa berkata, aku telah mencapai garis akhir. Di 2 Timotius 2 ayat yang kelima, di situ tertulis demikian. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita bisa mencapai garis akhir, garis finish. Ketika kita ada dalam pelayanan, dalam pertandingan iman, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti misalnya pada saat ini ketika ada virus corona ini, pemerintah sudah mengumumkan bahwa ibadah sebetulnya dalam tanda kutip tidak dilarang. Tetapi ada aturan-aturan atau syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa tetap melakukan ibadah. Dan kita tahu, dan kita sudah gereja ini melakukan syarat-syarat itu. Itulah yang disebut Rasul Paulus bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan pertandingan. Dengan kita menurut atau mengikuti aturan-aturan pertandingan itu, bahwa dari situ kita akan bisa tetap melakukan ibadah kita sekalipun di dalam kenyataan hidup dan kenyataan bernegara dan berbangsa kita ini banyak orang menjadi takut akibat adanya virus corona ini dan dengan aturan-aturan yang sepertinya membuat kita menjadi terbatas atau membuat aturan-aturan itu sepertinya membelenggu. Karena memang secara nyata kita harus belajar. Artinya ketika itu ada aturan-aturan yang diberikan kepada kita, kita belajarnya itu harus kita ikhlas. Kita belajarnya itu dengan penuh dengan penjiwaan. Artinya kita menghayati kenapa sih harus ada aturan yang demikian diberlakukan untuk bisa tetap melakukan ibadah. Ternyata kalau kita mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan itu, ternyata kita juga tahu, ternyata ada manfaat yang kita bisa dapat. Karena itu, supaya kita bisa mencapai garis akhir atau garis finish, kita harus mengikuti aturan-aturan apapun yang ada di negeri ini. Termasuk ketika kita di dalam pelayanan juga harus ada aturan-aturan yang harus kita turuti. Kalau kita melanggar aturan, saya percaya aturan itu yang akan menghukum kita. Secara manusia kita boleh berkata, oh siapa yang berani sama saya ini punya jabatan ini dan sebagainya. Memang bisa orang berkata seperti itu, tapi kalau kita mau jujur bahwa aturan dibuat itu adalah untuk kebaikan semuanya, bukan kebaikan hanya satu orang. Karena itu turuti aturan supaya kita mencapai garis akhir. Dan hal yang kedua, ketika Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, bahwa bisa sampai garis akhir bukan hal atau perkara yang mudah, tetapi semuanya harus diusahakan dengan keras, diusahakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh maksimal. Jadi
Kalau orang melaksanakan sesuatu dengan setengah-setengah atau dengan menggerundel atau dengan ya sungut-sungut, kita tahu contoh yang paling nyata dalam Alkitab, orang yang melakukan sesuatu dengan setengah-tengah, dengan menggerundel dan tidak maksimal, bangsa Israel. Selalu ada menggerutu, selalu ada hal-hal sungut-sungut dan hal-hal menyalahkan pemimpin yang membawa mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, tetap menjadi bahan salah buat mereka. Karena itu siang hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mau bisa sampai titik akhir atau garis finish, kita mengakhiri ya sampai ke garis akhir, kita harus melakukan juga berusaha dengan kuat, keras dan maksimal. 2 Timotius masih pasal 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya itu. Saya mengamati ternyata pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling berat, pekerjaan yang paling butuh pengorbanan, itu adalah sebetulnya petani. Kita bisa lihat ketika petani mulai awal, dia mengolah tanah itu. Dia mengolahnya dengan penuh, dengan rasa percaya diri, mengolah tanah itu dengan yakin bahwa dia akan bisa berhasil. Sehingga ketika dia mengolah tanah itu, mengolahnya dengan benar, mungkin membajak, mungkin mencangkul, mungkin juga sebelum menanam dan sebagainya, dia menyiram tanah itu supaya gembur sehingga bisa ditanam. Dan ketika juga tanah itu sudah siap ditanam, jika dia harus menyiapkan lagi hal-hal yang lain, mungkin pupuk atau bahan-bahan kimia untuk menjaga padi untuk tidak terhindar, supaya bisa terhindar daripada bakteri hama wereng misalnya. Bahkan di kampung adik ponakan saya di daerah duduk sana, untuk menjaga atau bisa berhasil mendapat panenan, itu sudah hanya bakteri semprotan saja itu sudah tidak mempan. Ternyata harus memakai cara, yaitu dibuat pagar, dibuat tembok yang dari kawat maupun dari jaring itu, dan itu dialiri oleh listrik, saudaraku. Dan akibatnya ya selain bisa berhasil dan bisa memperoleh padi yang diharapkan, tetapi tidak banyak juga korban yang telah terjadi. Manusia atau orang kena aliran listrik dan mati ketika terlena dan lupa bahwa untuk mematikan ketika dia sedang menyemai atau sedang membersihkan tanamannya, saudaraku. Karena itu di dalam ayat ini kita harus belajar daripada seorang petani, bahwa seorang petani itu bisa berhasil panen dan sebagainya, dia melakukannya dengan hal yang maksimal, berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah dan tidak melihat situasi dan kondisi. Yang penting buat dia bagaimana dia bisa berhasil untuk panen. Hal yang ketiga, ketika Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, Rasul Paulus juga di 2 Timotius 2 ayat 10 berkata demikian. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Artinya Rasul Paulus juga harus
punya kesabaran. Karena memang untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Bahkan kita ingin berbuat baik pun kepada orang, belum tentu diterima oleh orang yang mau kita tolong, yang mau kita selamatkan itu dengan ucapan terima kasih. Belum tentu, belum tentu. Ada justru ketika kita sudah menolong, bahkan mohon maaf, bukan kata-kata terima kasih yang ada. Mungkin berkata, kayak gitu aja kok. Iya. Tolongannya begitu aja. Artinya dengan kata-kata seperti itu, kalau kita tidak punya rasa kesabaran, kita tidak bisa menanggung bahwa kita supaya bisa mencapai garis finish atau mengakhiri pertandingan, kita harus melakukan hal-hal seperti ini, yaitu sabar, termasuk di dalam pelayanan. Kita juga harus butuh kesabaran, karena akhir-akhir ini karena situasi dan kondisi yang terjadi, orang gampang emosi, orang gampang tersulut api, kemarahan dan sebagainya. Padahal sebetulnya halnya atau masalah yang terjadi hanya sepele saja, itu bisa membuat orang menjadi emosi yang tidak terpadamkan, artinya emosi yang meluap, bahkan bisa menjadi orang-orang yang sadis. Karena itu di bagian B tadi Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dia melakukan ketaatan dan tunduk pada aturan-aturan pertandingan dan berusaha dengan keras dan secara maksimal, dan dia melakukannya dengan tekun, sabar sampai semuanya bisa terjadi. Itu hal yang kedua di mana Rasul Paulus sudah melakukan bagiannya. Hal yang ketiga atau bagian yang terakhir ketika Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Untuk memelihara iman, saudaraku, butuh sesuatu hal juga yang harus kita mau serahkan, yaitu kita harus mau berkorban, kita harus mau mengalah, kita harus mau mengampuni, kita harus mau merendahkan diri. Bahkan kita seperti ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, itu artinya bahwa Yesus rela dan tidak melihat lagi sebetulnya dia berkuasa, sebetulnya dia Allah yang harus kita sembah, yang harus kita agungkan dan harus kita muliakan. Tetapi karena kasih cintanya dan kesabarannya kepada kita, dia rela menanggung semuanya. Bahkan dia dikatakan mengosongkan diri, artinya menerima apa saja yang kita lakukan asalkan kita mendapat keselamatan. Karena itu hal yang bagian yang terakhir, Rasul Paulus berani mengatakan, aku telah memelihara iman ini, sesuatu hal yang buat saya perlu perenungan. Artinya untuk memelihara iman itu tidak seperti kita mungkin enak berkata, ya aku telah memelihara iman. Tetapi harus ada bukti nyata, kekuatan, bukti daripada kita tetap memelihara iman. Kalau kita memelihara iman itu artinya apapun yang terjadi, situasi bagaimanapun terjadi atas diri kita, kita masih tetap beriman. Artinya melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, jangan sekali-kali kita berkata, aku telah memelihara iman, aku orang beriman. Karena di luar sana banyak orang berkata, kami, golongan kami adalah orang-orang beriman. Tetapi ternyata dari apa yang dilakukan tidak mencerminkan mereka adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani, artinya melakukan imannya itu dengan benar, dengan bukti nyata. Ya, terutama sekali lagi saya katakan ketika di 2 Timotius 3 itu tentang akhir zaman, ya, tentang akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman. Alkitab jauh-jauh sudah menyatakan kepada kita. Disinilah ya bisa kita dibuktikan sudah memelihara imankah kita atau belum. Karena jelas-jelas dikatakan 2 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai 9 berkata, kesudahan segala sesuatu
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ayat pertama dari 2 Timotius 3 mengingatkan kepada kita dan membuat kita supaya kita berhati-hati bahwa Tuhan sudah berkata bahwa pada akhir zaman nanti keadaan manusia itu sudah berubah, tidak seperti dahulu lagi. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal yang jelek-jelek itu akan terjadi pada keadaan manusia di akhir zaman ini dan kita bisa melihat secara pelan tapi pasti bisa kita rasakan, bisa kita nikmati dan kita tinggal melihat diri kita, melihat semuanya itu, apakah kita akan bisa berkata, aku telah memelihara iman ini. Jadi sekali lagi kita perlu belajar daripada Rasul Paulus ini. Seorang rasul yang menurut saya begitu bisa menjadi patron atau menjadi panutan buat kita semua, terutama kita yang sudah melayani Tuhan, yang sudah bekerja di ladang Tuhan. Coba, mari, dan sekali lagi memang tidak mudah untuk melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan, karena untuk hal-hal yang sudah dilakukan Rasul Paulus ini mengandung resiko dan kita harus berani berkata bahwa sebetulnya secara manusia kita tidak akan mampu. Tetapi Rasul Paulus adalah seorang manusia biasa juga. Tetapi kenapa dia bisa mampu dan dia berhasil lulus di dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dilaluinya itu. Bukan karena kekuatan dia tetapi karena kasih anugerah Tuhan semata-mata buat kita, ya, buat Paulus. Karena itu belajarlah bahwa di 2 Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini ya adalah kalau bisa melakukan segala sesuatu, jangan kita merasa bahwa yang kita lakukan itu karena kita bisa. Atau kalau kita bisa melakukan sesuatu, jangan kita anggap bahwa itu adalah hasil kerja kita, ada hasil karya kita, tetapi semuanya itu adalah kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita memang sudah diciptakan Tuhan untuk sesuatu hal yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Di ayat 10 dari Efesus 2 itu jelas sekali mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah dari dahulu. Jadi jangan kita bangga dengan sesuatu yang sudah bisa kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, tetapi banggalah dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang semestinya dia tidak usah susah-susah, tidak perlu berkorban untuk kita, dia bisa menyelamatkan kita secara kuasanya. Karena kita tahu bahwa bumi dan isinya ini diciptakan cukup dengan bersabda, dengan berfirman. Untuk menyelamatkan kita pun saya percaya kalau Tuhan mau dan kalau itu menurut seperti kita yang mau, bisa saja Tuhan berkata, kamu selamat, kamu masuk surga, bisa saja. Tetapi itu tidak Tuhan kerjakan, Tuhan ingin melihat kita sebagai ciptaannya itu ada enggak seperti ketika Allah menciptakan kita itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa hal-hal yang baik dalam diri Allah itu adakah dalam diri kita. Makanya ketika dia menciptakan manusia pertama itu diberikan 3 kehendak bebas. Dalam arti diberikan kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk berbakti dan untuk berbuat apa saja. Artinya mereka pun akhirnya jatuh dalam dosa, sebetulnya bisa Tuhan
mencegat atau membatasi supaya tidak jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan ingin mengetahui ciptaannya ini memang ciptaan yang menurut atau tidak. Karena itu kita pun sebagai umat ketebusan yang sudah dipilih Tuhan, mari kita merenungkan dan refleksi diri kita, sudahkah kita sebagai umat-umat yang lulus atau berhasil dalam iman. Kalau belum, mari kita bertobat dan kita belajari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang sudah kita sama-sama belajar hari ini. Biarlah melalui renungan firman Tuhan malam hari ini menjadikan kita semakin kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan, dan kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus saja, dan percayalah kita akan mampu seperti Rasul Paulus sudah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami belajar dari apa yang sudah Rasul Paulus nyatakan melalui imannya. Tuhan, secara manusia kami kadang merasa tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, yang sudah Rasul Paulus lakukan. Tetapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu bahwa kami dimampukan untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman kami walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu kami bawa pulang dan kami renungkan, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Allah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama terima berkat pada malam hari ini. Haleluya ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, sama-sama bilang amin. Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akhiri ibadah Lamongan Blessing malam hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu mari kita mengangkat kedua belah tangan kita.
Bapa, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami sudah melakukan ibadah Lamongan Blessing dan kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini, karena itu kami terima berkat yang daripada-Mu. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah berkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita.